Reaksi MUI membuktikan edukasi Holocaust sangat diperlukan di Indonesia. PBB baru saja menetapkan resolusi mengutuk penolakan atau penyangkalan Holocaust. Di Indonesia, kita malah menyaksikan sejumlah kalangan bersuara menolak edukasi Holocaust di Indonesia. Sebuah pameran Holocaust dalam rangka Hari Peringatan Holocaust Sedunia 27 Januari yang berlangsung di Sinagoga di Minahasa, Sulawesi Utara, menimbulkan reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. MUI, institusi resmi dan para tokoh masyarakat, idealnya turut membantu edukasi Holocaust agar orang Indonesia melek sejarah genosida terhadap 6 juta orang Yahudi. Inilah yang dilakukan oleh 25 tokoh Islam dari beberapa negara yang bersedia datang ke bekas kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz, Polandia pada hari peringatan Holocaust Sedunia 27 Januari 2020 silam. Bahkan para tokoh Muslim itu bersama-sama mendoakan korban Holocaust. Sebelumnya, tahun 2013, sejumlah pemimpin Islam telah datang dan berdoa di lokasi dinding kematian Auschwitz. Seorang doktor kelahiran Pakistan, Mehnaz Afridi, menulis buku berjudul Holocaust Menurut Mata Muslim, menyatakan penolakan Muslim untuk menerima Israel adalah salah satu alasan utama penolakan Holocaust. Mehnaz Afridi kemudian terlibat dalam edukasi Holocaust untuk kalangan Muslim. Sebab ia menyadari banyak orang Muslim sulit menerima Holocaust sebagai fakta sejarah. Mantan Presiden Iran Ahmadinejad dan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah adalah para penyangkal Holocaust yang menolak fakta sejarah Holocaust. Mereka juga sekaligus menolak eksistensi negara Israel. Pemimpin PLO dan Presiden pertama Palestina Yasser Arafat malah berkunjung ke Museum Anne Frank di Belanda tahun 1998. Presiden Palestina Mahmud Abbas pernah melontarkan pernyataan negatif terkait Holocaust pada tahun 2018 dan ia harus meminta maaf untuk hal itu. Pertanyaannya, apakah orang Indonesia ingin berada dalam barisan yang sama dengan para penyangkal Holocaust? Atau ikut Yasser Arafat yang mau ke museum korban Holocaust? Fakta Israel percaya orang Indonesia cukup cerdas dan tidak menutup mata pada fakta-fakta genosida terhadap 6 juta orang Yahudi. Hanya kebencian yang membutakan orang dari kebenaran. Saudara, edukasi Holocaust sangat penting di Indonesia, sebab kebencian terhadap Yahudi masih ada di Indonesia. Belajar sejarah Holocaust bukan berarti melupakan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Holocaust dan Nakbah adalah dua hal yang berbeda. Holocaust adalah pembunuhan terhadap Yahudi secara sistematik dengan tujuan meniadakan orang Yahudi. Sedangkan Nakbah atau tersingkirnya orang Arab Palestina dari tanahnya adalah imbas Perang Arab dan Israel tahun 1948. Perang Arab Israel terjadi setelah Israel mendeklarasikan diri sebagai negara, dan itu pun disetujui oleh PBB. Perlu diingat, banyak orang Arab Palestina yang memilih tinggal di wilayah yang menjadi Israel dan menjadi warga negara Israel. Menurut Institute for Middle East Understanding, dari 750.000 Arab Palestina di masa mandat Inggris, 150.000 tetap berada di wilayah Israel. Ini 150.000 orang itu berkembang menjadi 1,9 juta orang warga negara Israel. Sekali lagi, edukasi tentang Holocaust tetap diperlukan agar tragedi tersebut tidak terulang lagi terhadap ras dan etnis apapun, agama apapun, dan kelompok yang berbeda pandangan politik atau pilihan seksualitas. Reaksi keras terhadap Museum Holocaust di Indonesia justru membuktikan edukasi Holocaust sangat penting di Indonesia. Salam damai dari Fakta Israel.